Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di CSM Multimedia Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat satu buah konten tutorial, yaitu mengenai Microsoft Office Excel yang akan membahas tentang fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini berfungsi atau digunakan untuk melakukan pencarian nilai dari suatu rank atau tabel referensi ya. Di mana di sini saya sudah membuat satu buah kasus atau studi kasus ya. Di sini ada tabel ini untuk pekerjaan yang akan kita bahas nanti. Kemudian di sini saya sudah menyediakan satu buah tabel bantu atau tabel referensi, di mana nanti di sini ada terdiri dari nama konsumen, kode kamar, kemudian ada tarif kamar, kemudian fasilitas kamar. Nah, untuk tarif kamar dan fasilitas kamar di sini data-datanya nanti akan mengambil dari tabel bantu ini. Nah, cara pengambilannya kita akan menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP. Sebelum saya memulai, jangan lupa teman-teman untuk dukung channel saya ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya. Dan untuk channel saya ini alhamdulillah sekarang sudah monetasi ya. Mudah-mudahan ke depan channel saya ini menjadi channel yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk penyelesaiannya dari soal ini atau kasus ini. Oke, sekarang VLOOKUP ya. VLOOKUP ini merupakan pengambilan data vertikal atau kepanjangannya itu adalah vertical lookup. Nah, vertikal itu adalah mengambil data tegak lurus dari atas ke bawah. Nah, ke bawah. Kalau misalkan ke pinggir itu horizontal. Nah, kalau di Excel juga ada namanya HLOOKUP. Nah, kebetulan untuk sekarang saya akan bahasnya mengenai fungsi VLOOKUP. Nanti untuk HLOOKUP-nya mudah-mudahan di konten yang berikutnya setelah video konten yang ini. Nah, oke, di sini kita akan buat ya rumusnya. Teman-teman di sini silahkan ketikkan sama dengan kemudian masukkan rumusnya VLOOKUP. Nah, di sini akan muncul di bawahnya ada tulisan VLOOKUP. Nah, tinggal kalian klik di sini, klik 2 kali, nanti akan muncul. Nah, setelah itu di bawahnya akan muncul juga di sini ada rumusnya ya, yang akan muncul rumus atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di sini sudah ada tertera. Nah, yang pertama ketikkan ini VLOOKUP, kemudian kurung buka. Di sini ada lookup value. Nah, artinya di sini kalian masukkan. Nah, untuk kata kuncinya di sini VLOOKUP itu diambil dari mana gitu. Nah, kebetulan kita untuk mengambil tarif kamar di sini, tarif itu tergantung ke kode yang dimasukkan. Nah, di sini untuk kodenya sudah diinputkan ya. Di sini ada 6 orang konsumen untuk menyewa kamar dan kodenya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan kode kamar A, B, dan C. Nah, kebetulan untuk orang yang pertama di sini menggunakan kode kamar A. Nah, untuk mengisi ini teman-teman klik di sini ya. Klik di C4 ini karena kita kuncinya di sini. Kita klik di sini. Nah, yang selanjutnya setelah mengklik ini atau memilih ini, di sini ada titik koma. Nah, kalian masukkan di sini titik koma. Nah, ini titik koma tergantung dari komputernya. Kadang itu ada yang minta titik koma, ada yang minta koma. Nah, jadi silahkan kalian lihat di sini itu mintanya titik koma atau koma. Oke, yang selanjutnya secara otomatis dia pindah ke sini ada table array. Table array ini adalah untuk memasukkan tabel mana yang akan menjadi referensinya. Nah, kebetulan kita tabelnya itu yang ini kita sudah siapkan. Jadi kalian blok ya dari sini dari H4 nih.
dari H4 sampai dengan J6 sampai sini. Kita blok. Nah, dari sini sampai dengan J6. Nah, kalau misalkan sudah diblok, nah akan munculnya seperti ini. Garis terputus-putus. Nah, yang selanjutnya kita kunci terlebih dahulu supaya nanti rumusnya itu kalau misalkan ditarik ke bawah itu tidak berubah. Gitu kan, tidak berubah. Jadi tidak berurut nantinya. Nah, cara menguncinya teman-teman di situ cari di keyboard ada tombol F4. Nah, tinggal kalian tekan aja tombol F4 satu kali. Nah, sehingga nanti akan muncul tanda dolar seperti ini. Nah, tadinya kan H4 sampai dengan J6. Nah, dari H4 sampai dengan J6 ini akan muncul tanda dolar seperti ini. Itu tandanya dari tabel referensi itu sudah terkunci. Yang selanjutnya kita tekan titik koma. Nah, di sini titik koma. Nah, secara otomatis di sini akan muncul call index number. Nah, call index number itu artinya adalah pengambilan data dari tabel referensi dari kolom yang mana gitu. Nah, di sini tarif kamar. Nah, kemudian di tabel referensi untuk tarif itu ada di kolom kedua. Nah, yang ini. Nah, berarti kalian masukkan di sini kolom 2. Nah, gitu. Kolom 2. Kemudian yang selanjutnya titik koma. Nah, titik koma. Kemudian akan muncul secara otomatis pilihan true and false. Ya, kalian pilih yang false. Nah, kenapa pilih yang false? Artinya kalau misalkan kita milih false ini, artinya itu nanti kalau misalkan datanya tidak ditemukan, itu tidak akan ditampilkan di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan datanya tidak ada di sini, gitu kan, itu tidak akan ditampilkan di sini. Nah, kita pilih false, bisa klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Bisa langsung enter atau misalkan pakai kurung tutup terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah selesai, tinggal diklik atau tekan enter pada keyboard. Nah, seperti itu. Ini akan muncul secara otomatis tarif kamar sesuai dengan yang ada di tabel referensi. Misalkan di sini Dani menyewa kamar dengan kode kamarnya A. Nah, otomatis tarif kamarnya itu 600.000 sesuai dari tabel ini. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian tinggal tarik saja ke bawah. Nah, tariknya di sini di ujung. Nah, tinggal tarik ke bawah, kemudian lepas. Nah, secara otomatis ini si rumusnya akan mengcopy ke bawah secara otomatis ya. Nah, kalau misalkan tadi kalian tidak mengunci dari rumus ini, nah, kalau misalkan ditarik ke bawah, nah itu nanti akan berantakan. Berantakannya di mana? Nah, ininya. Jadi si sel kuncinya ini nanti akan pindah juga ke bawah ke sini, gitu kan. Jadi nggak jelas, gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan urutannya. Oke, gitu untuk tarif kamar. Kemudian yang kedua kita akan menyelesaikan fasilitas kamar. Di mana fasilitas kamar ini kita juga menggunakan fungsi VLOOKUP. Tabel referensinya dengan menggunakan tabel yang sama, yang ini. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Sama dengan VLOOKUP. Nah, yang ini muncul, klik 2 kali. Nah, setelah itu kita pilih kuncinya dari mana. Kebetulan kuncinya masih sama dari sini. Jadi kita klik di sini. Nah, ini kuncinya. Kemudian setelah itu titik koma, ya. Kemudian setelah titik koma, ambil data seperti yang tadi dari sini. Nah, dari H4 sampai dengan J6 ya. Kemudian setelah itu dikunci juga sama dengan cara menekan tombol F4. Nah, F4, kemudian setelah itu titik koma.
Nah, pindah ke sini ya, yang warna hitamnya ini. Call index number, kolom berapa. Nah, kolomnya ini kolom ke 1, 2, ke 3 ya. Berarti di sini kita masukkan angka 3, kemudian titik koma, pilih false ini, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, kalau misalkan sudah selesai muncul, tinggal ditarik ke bawah. Nah, gitu. Jadi, secara otomatis dia mengcopy ke bawah. Nah, kita akan buktikan di sini. Misalkan ini kita ganti ya, ini menjadi C misalkan. Nah, misalkan jadi C. Nah, itu nanti ke sini berubah secara otomatis. Ininya jadi 300.000, kemudian untuk fasilitasnya jadi TV. Nah, oke, kemudian yang terakhir ini akan membahas tadi kan kita mengisi fasilitas kamar ini untuk rumusnya itu ulangi ya dari awal. Nah, sebenarnya bisa ditarik. Kita hapus dulu. Bisa mengcopy dari rumus ini. Bisa di-copy seperti ini. Ya, copy. Kemudian paste di sini. Nah, bisa seperti itu ya. Atau misalkan bisa ditarik ya dari sini. Kita hapus dulu ini. Misalkan ditarik ke sini. Nah, seperti itu ya ditarik. Kenapa ini NA? Nah, karena seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa untuk kata kuncinya di sini itu akan berubah gitu kan. Nah, kalau yang ini lihat di rumus ini D4. Jadi secara otomatis kuncinya itu diambil dari D4. Sedangkan yang benar itu diambilnya dari C4. Nah, jadi teman-teman silahkan dirubah atau diganti ya. Ini menjadi C4. Nah, C4. Nah, kemudian ini kenapa kok masih 600.000? Nah, karena kolomnya kita belum ganti. Karena ini masih kolom yang 2. Kolom yang 2 yang ini, yang tarif. Sedangkan untuk fasilitas itu ada di kolom ke-3. Jadi kita ganti ini menjadi 3. Kalau sudah selesai, kita klik atau enter saja. Nah, muncul kan udah benar, kemudian kita tarik ke bawah. Gitu. Jadi semuanya sudah terisi ya di sini dari mulai kode kamar A, B, C dan yang lainnya itu sudah terisi di sini. Ini juga bisa diganti-ganti, misalkan ini menjadi B, di enter itu secara otomatis nanti datanya ke sini bisa berubah. Nah, seperti itu. Untuk kali ini pembahasannya tarif kamar, kemudian fasilitas kamar. Nah, sebenarnya ke pinggir itu bisa banyak ya di sini tarif kamar, fasilitas kamar, misalkan di sini ada diskon apa ya di sini jadi masih bisa dikembangkan. Nah, seperti itu. Itu mungkin teman-teman untuk tutorial kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kalian dukung channel saya ini dengan cara tekan tombol subscribe dan share. Kemudian jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.